Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas tentang materi pengakuan terhadap negara baru. Ya kan? Sebelum kita membahas masalah pengakuan terhadap negara baru, kita mengenal dulu bagaimana definisi dari pengakuan, di mana suatu pengakuan ini perbuatan politik dari perbuatan hukum karena pengakuan merupakan perbuatan pilihan yang berdasarkan pertimbangan kepentingan negara yang mengakui dan bukan didasarkan pada ketentuan kaidah hukum yang menimbulkan suatu hak dan kewajiban berdasarkan hukum. Jadi macam-macam pengakuan ini, Bapak Ibu sekalian, di mana ada beberapa macam pengakuan. Yang pertama itu pengakuan berdasarkan sifatnya. Pengakuan tidak langsung berdasarkan atau secara diam-diam, di mana kalau secara tidak langsung adalah secara tidak langsung keadaan yang secara tegas mengindikasikan untuk menjalin hubungan yang resmi dengan negara atau pemerintah baru. Jadi dalam praktek-praktek ini sering kita lihat, saya contohkan seperti penandatanganan Treaty of Commerce antara Cina nasionalis dengan dimulainya hubungan diplomatik resmi Amerika Serikat, itu di tahun 1928. Kedua, ada pengakuan bersyarat. Ini jarang terjadi negara-negara yang diakui secara bersyarat. Umumnya berupa suatu kewajiban yang harus dipenuhi, ya kan? Yang harus dipenuhi negara itu. Jadi pengakuan bersyarat ini apabila kewajiban tidak dipenuhi tidak akan menghapus pengakuan yang sudah diberikan. Jadi pengakuan bersyarat ini tidak dapat ditarik kembali. Ketiga, ada pengakuan secara kolektif, di mana pengakuan kolektif ini diwujudkan dalam suatu perjanjian internasional atau konferensi multilateral. Jadi kita lihat melalui adanya negara-negara NATO yang pada saat itu di tahun 1975 itu seperti adanya negara Jerman Timur yang mengakui Republik Federal Jerman. Keempat, pengakuan terhadap kepala negara atau kepala pemerintahan, yang dimana di dalam pengakuan terhadap kepala negara itu, apabila pemerintah dari suatu negara menolak memberikan pemerintahan secara lain, maka hal ini bukan berarti menghapuskan pengakuan terhadap status kenegaraannya. Jadi pengakuan ini bisa didasarkan beberapa jenis. Ada pengakuan itu secara de facto. Pengakuan secara de facto di mana pengakuan itu diberikan dengan anggapan dan kepercayaan bahwa yang diakui untuk sementara dan dengan reservasi telah memenuhi syarat-syarat hubungan internasional, ya kan? Jadi secara tidak langsung pengakuan de facto ini harus juga dia sifatnya tersebut dia hanya sementara. Lain dengan secara de jure. De jure ini bisa berkekuatan hukum di dalam hukum internasional, di dalam pengakuan. Pengakuan yang didasarkan pertimbangan yang memenuhi syarat ikut serta dalam hubungan internasional. Jadi secara tidak langsung pengakuan de facto dan secara de jure ini berdasarkan fakta yang ada di dalam jalinan negara yang ingin diakui negaranya. Jadi kalau kita lihat bagaimana pengakuan tersebut, ada teori-teori yang melandaskan bahwasanya pengakuan itu layak atau bisa diberikan terhadap suatu negara yang ingin mendapatkan pengakuan. Yang pertama itu ada teori konstitutif. Teori konstitutif itu negara secara hukum baru ada jika telah mendapatkan pengakuan dari negara-negara lain. Jadi selama pengakuan itu belum diberikan maka secara hukum negara tersebut belum lahir. Meskipun dia memiliki wilayah, memiliki penduduk, tetapi karena dia belum diakui, dia tidak bisa disebut dengan negara. Kedua, teori deklaratif. Teori deklaratif ini yang menyatakan begitu lahir suatu negara langsung menjadi anggota masyarakat internasional. Artinya, teori ini mengatakan bahwasanya pada saat negara tersebut sudah diberikan pengakuan, maka secara tidak langsung masyarakat di negara tersebut sudah disebut dengan masyarakat anggota internasional atau anggota masyarakat internasional.
merupakan pengukuhan dari pengakuan tersebut. Jadi setelah adanya pengakuan dari negara lain terhadap suatu wilayah tersebut yang menjadi suatu negara, maka secara tidak langsung anggota masyarakatnya juga dikukuhkan menjadi anggota masyarakat internasional. Ketiga, teori jalan tengah atau pemisahan. Jadi teori pemisahan atau jalan tengah ini, kedua teori ini dikemukakan tidak sepenuhnya memuaskan, sehingga banyak beberapa sarjana atau beberapa pendapat para ahli tentang teori jalan tengah ini, di mana merumuskan negara yang berdaulat adalah terlepas dari adanya pengakuan dari negara lain. Baru kita lanjutkan cara pemberian pengakuan, di mana cara pemberian pengakuan ini pengakuan ini dilakukan secara tegas. Contoh, dengan pengiriman nota diplomatik resmi yang menyebutkan bahwa suatu pemerintah atau negara memberikan pengakuan yang baik terhadap pemerintah atau negara. Kedua, mengirimkan utusan untuk hadir dalam upacara pelantikan yang diberikan undangan negara tersebut yang merespon dengan mengirimkan wakil diplomatik. Jadi, sebagai contoh, perwakilan dari negara lain tersebut ke wilayah yang akan diberikan pengakuan untuk setidaknya dia memberikan sinyal, ya kan, bahwa pengakuan dari suatu wilayah menjadi suatu negara itu memang sudah akan dilakukan oleh negara yang di luar dari wilayah yang akan menjadi suatu negara tersebut. Kedua, implied recognition, yang pengakuan secara diam-diam atau secara terselubung. Jadi bisa disebutkan pengikatan perjanjian bilateral. Jadi sebagai contoh Australia dan Indonesia ini melakukan perjanjian bilateral untuk mengelola Timur Gap atau celah timur. Jadi sebelum Timor Leste itu atau negara Timor Leste menjadi suatu negara, wilayah Timur itu masih menjadi wilayah Indonesia atau disebut dengan Timur Timur, ya kan? Jadi mereka pada saat itu, Australia dan Indonesia ini melakukan perjanjian bilateral, ya kan? Jadi pengakuan secara diam-diam ini tidak diakui secara langsung, melainkan hanya kedua belah pihak yang suatu melakukan perjanjian untuk dilakukan pengakuan secara diam-diam atau terselubung. Ketiga, pengakuan secara kolektif. Pengakuan secara kolektif ini masih menjadi perdebatan para pakar-pakar hukum internasional. Contoh dalam konferensi negara-negara yang tidak diakui. Misalnya dalam PBB, Israel hadir dalam konferensi tersebut dengan tidak keberatannya dengan negara-negara Islam untuk hadir, di mana pada saat ini kita lihat Israel dan Palestina tidak kunjung selesai, ya kan? Sempat PBB ingin mencabut juga pengakuan terhadap negara tersebut karena permasalahan peperangan yang terjadi tidak kunjung usai. Padahal permasalahan tersebut sudah sampai ke Mahkamah Internasional, yang dimana dilakukan di negara Belanda atau Den Haag. Apakah suatu pengakuan itu bisa ditarik kembali? Bisa saja ditarik kembali, di mana penarikan kembali pengakuan itu dikatakan bahwa pengakuan diberikan harus dengan kepastian. Artinya pihak yang memberi pengakuan terlebih dahulu harus yakin bahwa pihak yang akan diberi pengakuan itu telah benar-benar memenuhi kualifikasi. Jadi secara tidak langsung, apabila suatu wilayah tidak memenuhi kualifikasi untuk mendapatkan pengakuan menjadi suatu negara, maka wilayah yang sudah dikatakan menjadi suatu negara tersebut bisa ditarik kembali pengakuannya. Nah, jadi sebagai pribadi internasional atau kepribadian hukum internasional, pengakuan itu akan berlaku dalam pengertian selama pihak yang diakui itu tidak kehilangan kualifikasinya, ya kan? Kalau ada beberapa poin yang tidak memenuhi unsur adanya untuk mendapatkan suatu pengakuan, maka pengakuan tersebut bisa diambil atau bisa tidak lagi diakui pengakuannya. Jadi bagi kita lihat apakah ada akibat-akibat hukum dari pengakuan. Ya, menurut
beberapa para ahli juga ada pengakuan kelemahan hukum itu dari suatu negara atau pemerintah yang tidak diakui, antara lain negara itu tidak dapat berperkara, ya kan, di pengadilan negara yang belum mengakuinya. Nah, jadi kalau negara tersebut belum mengakui adanya hukum internasional, maka negara itu tidak bisa melakukan berperkara, terutama di dalam bidang-bidang internasional. Dalam contoh yang dimana ditegaskan dalam suatu kasus Amerika, suatu negara asing mengajukan perkara di mahkamah kita bukanlah karena persoalan hak, yang mana Amerika Serikat juga pada saat itu belum memiliki adanya pengadilan internasional. Kita lanjut, bagaimana alasan prinsip yang sama tentang tindakan yang dilakukan dari suatu negara atau pemerintah ketika perwakilannya tidak dapat menuntut imunitas dari proses peradilan harta kekayaan yang menjadi hak suatu negara yang pemerintahannya tidak diakui sesungguhnya, yang dapat dimiliki oleh wakil-wakil dari rezim yang telah digulingkan. Jadi bentuk-bentuk pengakuan itu juga bisa kita lihat, ada pengakuan secara jur, ada pengakuan secara de facto. Ada juga pengakuan sebagai pemberontak, ya kan, dimana pengakuan pemberontak ini diberikan kepada sekelompok pemberontak yang sedang melakukan pemberontakan terhadap pemerintahannya sendiri di dalam suatu negara. Ada juga pengakuan beligeransi. Pengakuan beligeransi ini, pengakuan yang ini mirip dengan pengakuan sebagai pemberontak, namun sifat pengakuan ini lebih kuat daripada pengakuan sebagai pemberontak. Jadi pengakuan beligeransi ini yang dimana bisa dicontohkan seolah-olah ada dua pemerintahan yang sedang bertarung dalam memberikan suatu pengakuan terhadap suatu wilayah yang akan menjadi suatu negara, yang dimana beligeran ini dapat memasuki pelabuhan negara yang mengakui, dapat mengadakan pinjaman dan lain-lain. Kelima, pengakuan sebagai bangsa dan juga pengakuan hak-hak teritorial. Nanti bisa kalian lihat di slide yang Bapak telah upload beberapa saat yang lalu di hukum internasional yang kelima. Oke, itu aja yang bisa Bapak sampaikan tentang pengakuan terhadap negara baru atau pengakuan pada umumnya. Kalau ada kira-kira yang kurang paham atau kurang jelas, boleh mahasiswa Bapak untuk bertanya di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.